Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kita akan lanjut lagi untuk membahas soal pendalaman KSN Geografi bagian ketiga ya. Sebelumnya udah ada bagian 1 dan kedua. Silahkan disimak saja. Boleh dicek juga di blog gurugeografi.id ya, sudah ditulis. Jadi semuanya ada di blog saya, silakan. Kita lihat nomor 3, bagian ketiga nomor 11 dulu ya. Sedimen laut yang berasal dari reaksi kimia inorganik unsur terlarut di dalam air dinamakan apa? Jadi ini jenis-jenis sedimen dasar laut ya, ada litogenik, vulkanogenik, biogenik, hidrogenik, atau kosmogenik. Oke, ini jenis-jenis sedimen dasar laut. Silakan keywordnya dicari kalau di Google itu seperti itu. Nah ini ya. Ini sebetulnya bisa dilihat dari istilah di awalnya nih. Ada ini vulkano berarti dari endapan gunung api gitu ya. Biogenik makhluk hidup. Litogenik ini apa ya, dari darat atau apa ya. Kemudian hidrogenik dan kosmogenik. Nah, yang dari reaksi kimia unsur inorganik ini adalah hidrogenik ya. Jadi kalau adik-adik lihat biasanya di sini ketik aja ya jenis sedimen dasar laut, nanti muncul ya. Nah, kalau mungkin di buku paket saya yakin jarang ya ada mencantumkan topik ini ya. Jadi ada macam-macam. Ini di blog saya juga udah ada sih, kita lihat ya. Jadi yang namanya sedimen dasar laut itu macam-macam. Nah ya, ini ada yang berasal dari makhluk hidup, ada yang bukan, ada yang kimia dan lain-lain. Nah yang pertama sedimen litogenik ya, ini berasal dari pengikisan batuan di darat ya. Kemudian kalau biogenik ini dari organisme, kan ada bio ya gitu ya. Kemudian ada hidrogenus ini dari reaksi kimia. Kosmogenus ini dari sumber dan masuk laut melalui media udara nih ya, melalui media udara. Jadi silakan dibaca ini ya. Nah, jadi ini di dasar laut tuh kan banyak sedimen-sedimen entah dari mana gitu ya. Tadi yang dari reaksi kimia itu, kata kuncinya nih ya, reaksi kimia itu adalah hidrogenus ya. Contohnya bongkahan mangan yang berasal dari lapisan oksida dan hidroksida besi ya, dan mangan. Jadi tadi jawabannya hidrogenik ini ya. Kemudian gambar awan, lihat gambar di bawah ini merupakan gambar awan jenis apa. Saya kira ini kalian semua udah banyak tahu lah ya kalau awan yang bentuknya ini. Ingat, awan itu dibagi, ada awan berdasarkan ketinggian dan berdasarkan bentuk. Cari kedua-duanya. Kalau berdasarkan ketinggian ada awan low, middle, dan up gitu kan, bawah, menengah, atas, awan tinggi gitu ya. Kalau yang awan tengah itu ada alto-altonya, alto cumulus, alto stratus, alto apa ya gitulah. Kemudian kalau yang di bawah itu ada nimbus, cumulus ya, ada stratus gitu ya. Nah, yang awan yang vertikal tuh ada cumulonimbus. Awan tinggi ada cirrusnya, cirrostratus, cirrocumulus ya gitu, ciro-cironya gitu. Ini awan yang kayak gumpalan ya, bulu domba ini ya pastinya ini cumulus ya. Gitu kan. Nah, seperti bulu-bulu domba berarak. Ini biasanya kalau cuaca lagi sepoi-sepoi itu biasanya muncul awan cumulus. Arus dingin yang mengalir di pesisir barat Namibia adalah apa? Teluk Kurosio, Kanari, Benguela, Agulhas. Oke, ini harus cari peta arus laut. Kita coba cek ya. Sea current map. Sea current map. Oke. Ini ya dihafal berarti. Ditanyakan namanya ya, nama arus lautnya. Kita akan coba cek nama-namanya. Kalau misalkan di sini arus dingin berarti arus berdasarkan suhunya ya. Biasanya arus dingin itu dari kutub ya, kalau arus hangat tuh dia berawalnya di ekuator. Jadi yang lengkap kita coba cek. Masih loading sebentar ya. Nah, tadi Namibia, berarti harus tahu yang pertama posisi Namibia dulu. Namibia tuh di sini nih. Ya ini ya, ini kan ada gurun Namibia, negaranya di sini ya. Nah ini berarti arus pantai di sini Namibia itu Benguela ini. Ini arus dingin kan?
warnanya biru ya. Nah, kalau arus hangat, tuh merah. Arus dingin tuh biasanya dari kutub ini ya, sini, dari sini. Nah, yang merah-merah tuh dari ekuator dia berasalnya. Kamu cek aja ini. Ya, dan pahami nama-namanya. California di sini gitu kan, Kanari dari mana ini? Dari Spanyol gitu ya. Dari pantai mana nih, barat Afrika nih. Gulf Stream, Labrador yang dingin. Pokoknya dicek ya, harus tahu peta arus ini. Ya, ini jawabannya Benguela. 14, dengan memperhatikan kondisi geografis Selat Bangka dan syarat pembentukan gelombang akibat arah angin ya. Maka gelombang akan lebih mudah terbentuk bila angin yang bertiup di atas Selat Bangka memiliki arah mana? Timur laut aja, barat daya aja, utara, timur laut, barat daya, barat laut, tenggara. Ini sorry ya. Ini kamu harus cek lokasi petanya. Nah, ini kuncinya ada di bawah sih sebetulnya ya. Ini Pulau Bangka. Ini kan membujur dari ini kan barat laut, gitu kan, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Ini dari barat laut kan, dari sini ya. Barat laut ini tenggara. Jadi dari sini posisinya. Ini laut selatnya kan, Selat Bangkanya. Jadi gelombangnya dari barat laut dan dari tenggara. Karena posisi Sumatera itu kan membujurnya dari barat laut ke tenggara gitu ya, miring. Ingat arah mata angin ya. Jadi jawabannya ini mana? Oke, nah ini ya, barat laut mana? Tenggara ini ya, yang ini. Oke. 15, konsep the present is decay to the past artinya apa? Ini prinsip stratigraphy ya, geologi steno, hukum steno. Kamu cek hukum steno di Google coba. Ya, ini kan bahasa Inggris sebetulnya. Ini bisa kira-kira sih kalau kamu jago bahasa Inggrisnya ya. The present saat ini adalah kunci untuk melihat masa lalu. Berarti apa? Berarti mana coba? Proses daur ulang materi pada bumi memiliki perulangan siklik. Bumi memiliki morfologi yang sama sejak dulu. Adanya bencana besar yang membentuk bumi di masa lalu. Segala proses yang berlangsung sekarang juga berlangsung di masa lalu. Konsep penuaan suatu morfologi seiring berjalannya waktu ini, sorry ya. Ya, ini jawabannya ya pasti ya ini. Jadi yang sekarang terjadi itu juga terjadi di masa lalu, sama aja. Ya, apa yang terjadi saat ini adalah kunci untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Ya gitu. Ini hukum stratigraphy ya. Coba deh kamu cek di Google ya. Hukum steno coba cari ya. Hukum steno biasa. Steno itu ahli geomorfologi, geologi ya, ada hukumnya mengenai bagaimana mempelajari struktur kulit bumi kita batuan gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan yang part ketiga ini. Jadi silakan nanti dibaca ulang ya, pahami konsep tiap butir-butir ininya nih. Tiap butir jawabannya ya, jangan satu aja. Siapa tahu nanti yang muncul itu kan yang ini ya, yang di soal nanti, atau yang ini kan kita nggak tahu. Yang penting kita punya bank datanya banyak di kepala gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan didiskusikan aja ya dengan guru pembimbing kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.